Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah saudara bersama dengan keluarga, saya percaya inilah hari yang dijadikan Tuhan. This is the day that the Lord has made. I will rejoice, kata pemazmur. Aku akan bersuka cita, bagaimanapun keadaan kita. Percayalah Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Hari ini kita akan, saudara, mengadakan communion, Holy Communion, perjamuan kudus, di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Tetapi dalam momen yang khusus ini, sebelum itu, saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh gembala senior kita. Mari kita berdoa. Bapa, minta hikmat, Bapa, kami minta understanding yang daripada Engkau. Kami mau buka hati kami. Firman singkat sederhana ini boleh berkuasa, tetap Tuhan menguatkan kami dan mengubah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom warga kerajaan. Masih berbicara tentang God's protection. Karena salah satu kebutuhan kita adalah diterima, dikasih, dilindungi. Suami punya tugas 3P. Pertama adalah provisi, penyediaan. Kalau dia pengacara, maksudnya pengangguran banyak acara, eliminasi calonmu. Oke? Yang kedua, proteksi. Dia bisa melindungi engkau. Dia bisa melindungi engkau juga secara psikologis. Kalau diserang oleh mertua, maka suamimu akan melindungi. Yang ketiga adalah promosi. Bagaimana Kristus begitu kuat, luar biasa, saudara. Saudara, ini soal hubungan. Under the shadow of the Almighty. Di bawah kepaknya kamu akan berlindung. His mighty arm digambarkan seperti burung Raja Wali. Salah satu kebanggaan saya sebagai suami adalah ketika jam 2 pagi ada gempa bumi. Di Bali sering gempa bumi, saudara. Dan istri saya tidak lari keluar. Orang kalau kaget keluar bahasa ibu. Dia teriak, lindu, lindu. Lindu itu gempa bumi. Dan dia pergi ke dada saya di sini. Oh, I'm so proud. Oh, dia tidak berlindung di bawah shelter ataupun keluar dari rumah. Dia datang ke dada saya. Demikian juga ketika Ruth berkata pada Boaz, kembangkan sayapmu. Ya, kembangkan sayapmu untuk melindungi aku. Saudara yang kasih Tuhan, it's all about relationship. Saudara jadi orang Kristen, saudara memberi persepuluhan, memberi buah sulung dan sebagainya. Engkau tidak dekat dengan Tuhan, percuma. Karena di dalam Mazmur 91 ini ada berkat spesial. Yaitu yang hatinya melekat kepada Tuhan. Di dalam Kidung Agung, pengantin wanita berkata, taruhlah aku sebagai meterai di dadamu. Saudaraku, itu kedekatan. Baju saya melekat, ya, tapi tidak dekat. Yang di dalam Tuhan itu tinggal dalam kita. As a father, sebagai bapak atau seperti ibu yang melindungi anak-anaknya. Kita sering mendengar ketika Yellowstone Park itu terbakar habis, ditemukan ada burung yang terbakar hangus, tapi anak-anaknya selamat. Kalau burung saja bisa melindungi anaknya, apalagi Tuhan. Karena itu kekuatan Kristus adalah ketika Bapaknya berkata, inilah putraku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Sebaliknya serangan daripada iblis adalah mencoba menggoyahkan dan membimbangkan saudara. Kalau engkau anak Allah, katanya anak Tuhan, hutang belum lunas, cicilan belum selesai, sakit bolak-balik. Saudara yang kasih Tuhan, jangan percaya perkataan iblis. Percaya perkataan Tuhan. Karena hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentenginya. Sebab yang mengenal namaku. Saudara tahu siapa nama Tuhan? Bagi yang mendengar ini, nama Tuhan Yesus, Yeshua. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kutunjukkan keselamatan yang daripadaku. Keselamatan dalam bahasa Ibrani Yeshua, itu nama daripada Kristus. God the Savior.
Karena itu percaya kepada Dia dengan segenap hatimu. Jangan dengan pengertianmu sendiri. Dalam hidup saya hidup penuh dengan ketenangan. God is my bunker and my banker. God bless you, warga kerajaan. Saya percaya apa yang saudara sudah dengar, yaitu kebenaran firman Tuhan tadi, bukan hanya menguatkan kita, tapi juga mengajar kita akan jalan-jalannya. Mari persiapkan roti, perjamuan, dan juga anggur di rumah saudara masing-masing. Tapi izinkan untuk saya membacakan beberapa ayat yang memberikan landasan dan dasar sebelum kita melakukannya. Saya langsung saja mengutip dari Alkitab The Message, saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-16. Dikatakan, when we drink the cup of blessing, aren't we taking into ourselves the blood, the very life of Christ? And isn't it the same with the loaf of bread we break and eat? Don't we take into ourselves the body, the very life of Christ? Kalau kita mengambil, dikatakan meminum cawan berkat, bukankah kita membawa itu, mengambil itu, darah itu masuk ke dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang sesungguhnya dari Kristus, the very life of Christ. Demikian juga dengan roti yang dipecah-pecahkan, bukankah kita juga membawa itu ke dalam tubuh kita, yaitu the very life of Christ. Perhatikan perkataan itu, saudara. Bagaimana dikatakan ketika kita bersama-sama ada dalam perjamuan ini, maka terjadi penyatuan antara kita dengan pribadinya. Satu ayat lagi saya ingin bacakan buat saudara. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Ayat ini seringkali dikutip. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Terjemahan yang lain berkata, the night when Jesus was betrayed. Pada waktu Dia dikhianati. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, paling tidak ada 3 hal yang terjadi dan saudara ketika tiap kali kita melakukan perjamuan. Nomor 1, kita mengingat akan kesetiaannya. The night when Jesus was betrayed. Bagaimana dalam pengkhianatan itu, Dia menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak berubah atas kita. Ingat akan kasih-Nya, ingat akan penyertaannya, ingat akan pemeliharaannya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Tetapi juga Alkitab berkata, supaya kamu mengingat akan aku, mengingat akan semua karya yang Dia sudah berikan buat kita semua. Kalau ada saudara di rumah yang sedang sakit, yang sedang tidak enak badan, atau bahkan mungkin bukan hanya sakit fisik, tapi sakit emosi saudara, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ingat akan karyanya, bagaimana di atas kayu salib, Dia membayar semuanya. Dengan darahnya yang tercurah, tubuhnya yang tercabik-cabik. Dan yang terakhir, yang ketiga, supaya kita memberitakan kematiannya sampai Dia datang. Oleh kematiannya, kita boleh mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Zoe, kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu, saya ingin kita mengambil roti. Saudara boleh mengangkat roti ini dengan sungguh-sungguh. Ini memang roti biasa, tapi kami menaruh iman di dalamnya. Bahwa ketika kami bersama-sama mengangkat roti ini dan mengakui Engkau yang membayar semua kesalahan, semua dosa, semua pemberontakan kami, maka kami dijadikan benar. Kebenaran kami adalah Engkau. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Ambil cawan saudara. Kita angkat bersama-sama. Dia berkata bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan. Dan darahnya adalah benar-benar minuman. Kita percaya oleh darah yang tercurah, dosa dihancurkan. Sin nature yang menyebabkan kutuk, termasuk sakit penyakit yang sekarang mengancam dunia, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah berkat. Sambil kita mengangkat cawan ini, taruh iman saudara. Oleh apa yang kita lakukan. Oleh Kristus yang adalah pokok keselamatan kita. Menghancurkan setiap ketakutan, sakit penyakit, kelemahan, any curses, setiap kutuk. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua yang dilakukan oleh putramu di atas kayu salib. Hari ini Tuhan, kami menaruh iman kami atas karyanya dalam hidup kami. Maka kami percaya kami akan menjalani hari-hari ke depan ini dengan anugerah, kemurahan, love, and mercy, and kindness yang daripada Engkau. Dan kami percaya proteksi yang sepenuhnya boleh ada dalam hidup kami. Berkati umat-Mu ya Bapa. Kami mau jalani hari ini dan hari-hari berikutnya. Tidak sendiri, tetapi bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya percaya sungguh-sungguh ada kuasa Tuhan dinyatakan lewat perjamuan yang baru saja kita lakukan bersama-sama. Karena itu sampai berjumpa hari Minggu, jangan lupa saudara, untuk saudara boleh kita beribadah di rumah masing-masing dan saudara boleh membuka di YouTube Premier untuk Rock Surabaya. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.